Haleluya, selamat malam bagi kita semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali kita bertemu malam hari ini, meski kita berada di rumah kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita satukan roh kita untuk kita menyembah, memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang lagi menaikkan syukur, terima kasih kami karena Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau memuji menyembah Engkau. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, melawat kami dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu bagi setiap kami. Mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pujian, dalam doa dan penyembahan kita, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Malam hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sekali lagi saya bacakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita melihat bagaimana Allah Tritunggal itu. Yang pertama, Yesus dibaptis. Kemudian ada Roh Kudus yang digambarkan seperti burung merpati. Dan kalau kita lanjutkan lagi ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa terdengar suara dari sorga, suara Allah. Kelihatan Allah yang kita sembah itu Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa itu dalam bentuk Tritunggalnya terlihat dalam ayat-ayat ini. Yang pertama tadi, Yesus dibaptis, Roh Kudus tampak seperti burung merpati. Kemudian ada suara dari sorga. Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya adalah esa. Ketiganya adalah esa. Nah, kemudian yang saya mau kita cermati malam hari ini, karena ini malam di mana kita meminta pertolongan, meminta Roh Kudus melawat kita lagi. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana apa yang digambarkan oleh firman Tuhan tentang Roh Kudus itu. Ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Roh Allah digambarkan seperti burung merpati. Mengapa burung merpati? Dan kalau memang kita melihat saudara-saudara, bahkan lambang gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia, kalau saudara cermati adalah ada gambar burung merpati. Mengapa harus gambar burung merpati? Ternyata salah satu faktanya adalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, burung merpati ini adalah burung yang tidak mempunyai kantong empedu. Empedu adalah salah satu bagian dari tubuh yang berfungsi untuk membuang racun-racun, zat-zat racun dari dalam tubuh kita. Makanya rasanya pahit. Mungkin ibu-ibu yang biasa di dapur, ketika kita harus menyembelih ayam, katakanlah seperti itu, kita akan sangat hati-hati memisahkan empedu dari hati. Karena
Kalau tidak hati-hati, nanti semuanya bisa tercemar karena pahitnya empedu itu. Semuanya bisa tercemar. Oleh sebab itu, kenapa Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati? Burung merpati adalah burung yang tidak memiliki empedu. Tidak ada sesuatu yang pahit di dalamnya. Oleh sebab itu, kalau Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati, berarti karena di dalam burung merpati itu tidak ada, tadi saya katakan, empedu itu. Tidak ada sesuatu yang pahit di sana. Jadi ketika kita mau mengundang Roh Kudus, tinggallah, diamlah di dalam aku. Maka mari kita pastikan tempat Roh Kudus berdiam ini, tempat Roh Kudus tinggal ini adalah tempat yang nyaman. Tidak ada sesuatu yang pahit di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang katakanlah beracun di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa Roh Kudus tinggal, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Oleh sebab itu, mari jadikanlah hati kita ini hati yang nyaman untuk ditinggali oleh Roh Kudus. Dengan tidak menyimpan segala sesuatu yang pahit di dalam kita. Tidak menyimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita. Kepahitan, amarah, dendam, iri hati, hal-hal yang tidak bisa mengampuni, jangan ada tinggal di dalam hati kita. Supaya Roh Kudus mendapat tempat yang nyaman di dalam hati kita. Bahkan kalau kita kemudian lihat lagi, maju di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini merpati menggambarkan ketulusan. Firman Tuhan katakan kita harus tulus. Kalau tadi di ayat yang ke-17 dikatakan Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati itu tidak ada empedu. Empedu itu adalah zat-zat racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian Matius pasal yang ke-10 ini dikatakan bahwa merpati itu menggambarkan ketulusan. Ketulusan, tulus seperti merpati. Tulus, kalau saya lihat dalam terjemahan lain, ditulis dengan kata harmless. Dalam terjemahan King James Version. Harmless artinya dia tidak berbahaya, dia tidak merugikan, dia tidak ada salahnya. Jadi merpati itu ketulusannya ya seperti itu. Tidak berbahaya. Tidak merugikan dan tidak ada salah. Jika hati kita tulus, maka tidak ada hal-hal yang merugikan orang lain tersimpan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu buanglah, kalaupun masih ada tersimpan di dalam hati. Kadang-kadang kita manusia, di mulut bisa kita katakan, ya saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni. Tapi jauh di lubuk hati kita masih tersimpan. Masih tersimpan kesalahan orang lain.
masih tersimpan amarah, masih tersimpan kekesalan, buanglah itu semua. Buanglah itu semua supaya apa? Supaya Roh Kudus nyaman tinggal di dalam hatimu, berdiam di dalam engkau. Karena kalau itu masih ada di dalam kita, maka kita pun akan tetap pandangan kita akan digelapkan. Namanya amarah. Kita tidak akan bisa memandang dengan jernih, kita tidak akan bisa melihat dengan jernih. Kalau kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kalau masih ada tersimpan di dalam hati kita saudara-saudara terhadap saudara kita yang lain, maka kita tidak akan bisa melihat dengan jernih, dengan terang, dengan jelas, karena mata kita ditutupi katanya dengan kegelapan. Selama itu masih ada, ganjalan itu masih ada, maka akan sulit bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Seberat apapun kesalahan yang orang lain sudah perbuat bagi kita, kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa memaafkan. Kita harus bisa membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak berguna itu. Hal-hal yang pahit itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mengapa? Karena kita pun sadar, kita pun manusia. Atau adakah di antara kita yang merasa bahwa kita pun adalah orang-orang yang tidak butuh lagi diampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita pun adalah orang-orang yang masih perlu pengampunan. Firman Tuhan mengatakan, Matius pasal yang ke-6, kalau kita kembali kepada Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seberat apapun yang orang pernah buat, ingatlah bahwa kita pun masih memerlukan pengampunan. Kalau orang bisa salah kepada kita, ingatlah bahwa kita pun masih bisa salah terhadap orang. Mungkin kita tidak sengaja. Mungkin maksud kita bukan seperti itu, tapi dia menanggapnya seperti itu. Maksud kita baik, bisa saja orang menanggapnya maksud kita tidak baik. Jadi kalau kita masih sadar bahwa kita pun adalah manusia yang masih perlu pengampunan, lepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu mau mengampuni, maka kamu akan diampuni. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Haleluya. Dan kalau kita pun terus pelihara rasa pahit itu, rasa dendam itu, iri hati itu ada di dalam diri kita, itu tidak berguna. Itu seperti racun yang akan mengotori dan akan mempengaruhi kita, mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu, lepaskanlah. Kadang-kadang kita mengatakan terlalu berat, terlalu besar kesalahan yang sudah dia buat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ada orang yang berkata, sampai mati aku tidak akan mengampuni karena sudah begitu banyak dosanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah engkau yakin sampai mati engkau tidak pernah berbuat salah lagi sehingga engkau tidak perlu pengampunan? Memang mungkin berat karena terlalu banyak sakit yang sudah ditimbulkan. Tapi mari kita minta Roh Kudus menolong kita.
Bukankah dia diam di dalam kita? Oleh sebab itu bukan dengan kekuatan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan dengan kedagingan kita, dengan manusia kita ini, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Itu yang memampukan kita untuk kita mengampuni. Berat memang, tapi bisa. Satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 saya baca. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lanjutkan ayat yang ke-59. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sesakit apa lagi yang dialami oleh Stefanus ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi itu pun tidak membuat dia membenci orang yang sudah melakukan kejahatan kepada dia. Bahkan ayat yang ke-50, yang ke-60 dia katakan, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Hatinya melepas pengampunan walaupun dia sedang alami. Padahal kita kadang-kadang sudah sekian lama waktu yang lalu kejadiannya berlalu, tapi sampai sekarang masih tetap disimpan-simpan di dalam hati. Buang itu saudara-saudara, buang semuanya. Stefanus ada dalam keadaan itu. Stefanus bukan malaikat. Dia manusia seperti saya, seperti saudara. Dia orang-orang yang percaya, yang mengikut jalan Yesus. Tetapi karena kepercayaannya, justru bukan karena kesalahannya dia dirajam dengan batu, tapi karena imannya, percayanya kepada Yesus, pada ajaran Yesus, dia harus menghadapi siksaan yang sedemikian. Tapi dia katakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apa yang membuat dia sampai bisa mengeluarkan perkataan seperti itu? Kalau kita lihat ayat yang ke-55 tadi, di situ dikatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kemampuan untuk apa? Untuk melepaskan pengampunan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah. Waktu-waktu di mana kita ada hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita terus berdoa, mintalah sampai benar-benar hatimu itu bersih, tulus, tidak ada sesuatu yang pahit yang ditemukan di dalamnya, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi Roh Kudus untuk berdiam. Lepaskan pengampunan, jangan disimpan. Saya katakan tadi ada contoh. Jadi jangan kita katakan kita tidak bisa. Mau gak kita mencobanya? Itu pertanyaannya. Stefanus yang harus menghadapi aniaya saja, dia tidak bersungut loh saudara-saudara ketika dia alami penderitaannya itu. Dia tidak dengan marah, tapi dikatakan justru dengan dia minta kepada Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu dia meninggal. Ingat saudara-saudara, dengan perkataan itu dia meninggal. Sampai akhirnya dia meninggal, tidak ada kata-kata kutuk kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih bernapas, kita masih hidup. Berarti Tuhan masih bisa
kasih kita kesempatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau masih ada tersimpan, buanglah itu semua. Buang hal-hal yang pahit itu, buang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu yang ada di dalam hati kita. Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia kalau kita katakan kita sudah mengampuni, tapi yang tahu hati kita, ingat Roh Kudus ada di hati kita. Dia tahu itu semua. Apakah ucapan kita itu hanya sekedar ucapan atau memang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita? Roh Kudus kiranya menolong kita. Hanya dengan kita penuh Roh Kudus yang akan memampukan kita melepas pengampunan. Karena sadarilah kita pun adalah orang-orang yang masih butuh pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tolong, kita minta lagi, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus kuatkan aku. Supaya apa? Hati kita menjadi tempat yang nyaman untuk didiami oleh Roh Kudus itu. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini mari kita pakai waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah, mintalah Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus kuatkan aku. Supaya apa? Benar-benar hati kita ini bersih. Benar-benar hati kita ini tulus. Tidak ada hal-hal yang pahit, tidak ada hal-hal yang tidak baik yang didapati di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita dalam doa dan penyembahan kita. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita masuk dalam doa kita. Mari siapkan hati kita, buka hatimu seluas-luasnya. Biar Roh Kudus mengalir, menjamah kita, melawat kita dimanapun berada. Supaya Roh Kudus yang diberikan itu memampukan kita melakukan setiap kebenaran firman yang kita sudah dengarkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalir
perlu Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Puaskan hati-hati yang haus, puaskan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, sungguh kami haus padamu. Amin.
Sungguh benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Yesus yang kami sembah, satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk mengajari kami Tuhan, memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu, tolong setiap kami, kenal setiap hati masing-masing Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Tuhan dapati yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mungkin itu amarah, kepahitan, dendam Tuhan, Roh Kudus penuhi kami supaya kami mampu melepaskan pengampunan, membuang semua itu Tuhan, sehingga Engkau mendapati hati kami adalah tempat yang nyaman untuk Engkau diami. Karena Tuhan lihat hati kami tulus menyembah Engkau, hati kami kudus di hadapan-Mu. Roh Kudus, kuatkan kami anak-anak-Mu. Keadaan sekeliling kami mungkin tidak banyak mendukung kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu, tapi kami percaya kekuatan yang daripada-Mu Tuhan itu cukup memampukan kami. Oleh sebab itu ini hati kami buka hati kami, bekerja. Jamahlah Roh Kudus, jamah setiap hati dimanapun umat-Mu berada. Biar setiap kami rasakan Engkau menjamah kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.